Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplanasi kita hari ini. Nah, khusus buat kalian para mahasiswa yang mungkin lagi pusing belajar olah data, tenang aja. Hari ini kita bakal bikin analisis data yang kelihatannya rumit kayak prediksi churn, jadi gampang banget dipahami dan pastinya super praktis buat diterapin. Coba deh kita bayangin bentar, apa sih yang sebenarnya terjadi kalau sebuah kampus itu kehilangan mahasiswanya? Seringnya kan kita cuma lihat itu sebagai sekedar angka yang turun di spreadsheet ya, padahal di balik baris dan kolom itu ada dampak dunia nyata yang lumayan bikin pusing buat kelangsungan operasional kampus loh. Yuk kita lihat lebih jauh dari sekedar angka. Oke, langsung aja kita bedah datanya. Di sini kita punya dataset mentah mahasiswa. Ada Andi, Budi, Citra, Dewi, Eka, dan Farah. Kenapa sih kita pakai nama? Biar datanya kerasa lebih personal aja. Mereka ini bukan cuma deretan ID unik di dalam sistem, tapi beneran individu yang punya pola aktivitas belajar mereka masing-masing. Biar belajarnya makin gampang, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, konsep RFM dan risiko churn. Kedua, simulasi pakai KNIME. Ketiga, dampak finansial dari biaya CAC. Dan ditutup dengan strategi penyelamatan mahasiswa. Bagian pertama, konsep RFM dan resiko churn. Gimana sih cara kita ngidentifikasi siapa aja yang beneran rawan buat putus kuliah? Mari kita bongkar datanya. Nah, coba perhatiin perbandingan ini. Kelihatan banget kan bedanya? Di sebelah kiri ada Andi dan Dewi. Skor total RFM alias resensi, frekuensi, dan monetary, mereka itu sempurna di angka 15. Jadi kemungkinan mereka buat berhenti kuliah itu nyaris 0%. Tapi, coba lirik yang kanan. Ada Citra dan Farah di zona bahaya. Total skor RFM mereka itu paling rendah, cuma 3. Artinya skor individu mereka masing-masing mentok di angka dasar 1. Terus angka 1 tadi tuh maksudnya apa? Gini, skor resensi 1 buat Citra dan Farah ini berarti mereka udah nggak pernah login ke sistem perkuliahan selama lebih dari 11 bulan berturut-turut. Secara otomatis ini masuk kategori high risk of churn alias sangat rawan putus kuliah. Kalau dibiarin gitu aja tanpa ada intervensi, wah mereka pasti bakal beneran hilang dari sistem kampus. Sekarang kita masuk ke bagian 2, simulasi KNIME. Tenang, saya bakal bikin alur kerja ini jadi simple banget biar bisa langsung kalian pakai buat tugas praktikum. Kita cuma butuh 3 langkah gampang buat praktekin analisis tadi di KNIME. Pertama, kita pakai Node Row Filter. Ini fungsinya buat misahin mahasiswa yang bermasalah kayak Citra dan Farah tadi dari total 6 mahasiswa kita. Syarat filternya, total RFM kurang dari sama dengan 5 atau resensi sama dengan 1. Kalau datanya udah ke filter, di langkah kedua pakai Node Math Formula buat ngitung persentase kehilangannya. Terakhir, di langkah ketiga, tinggal pasang rule engine buat ngevaluasi kategori skor tersebut. Gampang kan? Dari rumus tadi, yaitu 2 mahasiswa yang kefilter dibagi total 6 mahasiswa, terus dikali 100, keluarlah angka yang lumayan bikin kaget ini, 33,33%. Angka yang cukup gede ya. Melihat persentase tinggi ini, benar-benar ngasih kita gambaran sekejap soal seberapa serius masalah yang lagi dihadapi kampus. Nah, yang bikin situasi ini makin menarik adalah gimana Node Rule Engine kita secara otomatis ngeklasifikasiin skornya. Karena angka 33,33% ini jauh di atas ambang batas normal yang cuma 20%, data ini langsung ngebuktiin kalau kampus lagi kena krisis loyalitas yang cukup parah. Evaluasi ini seakan ngasih alarm, hey, situasi ini udah darurat banget loh. Tapi ingat, persentase itu baru setengah dari cerita kita. Lanjut ke bagian 3, dampak finansial dari biaya CAC. Disinilah kita bakal ngubah angka abstrak tadi jadi kerugian duit beneran. Yuk kita hitung-hitungan dikit soal bisnisnya. Di sisi kiri kalian bisa lihat total investasi atau customer acquisition cost yang dikeluarin kampus buat dapetin ke 6 mahasiswa tadi. Dengan biaya akuisisi Rp180.000 per orang, total investasinya itu Rp1.080.000. Tapi coba lihat yang kanan. Ini dia biaya yang bakal hangus sia-sia gara-gara kita ngebiarin Citra dan Farah pergi. Rp360.000. Ini nominal pasti yang bakal melayang gitu aja kalau kampus lambat bertindak.
Kenapa sih kita harus nunjukin angka rupiahnya? Biar kita sadar why this matters. Ini bukan sekedar data yang hilang di sistem komputer, tapi ini soal duit institusi yang udah diinvestasiin dan kebuang percuma. Jadi intinya begini, mencegah mahasiswa lama buat keluar itu jauh lebih murah daripada harus bakar uang 180.000 lagi cuma buat cari mahasiswa baru lewat iklan. Ini ibarat hukum dasarnya manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Kita tuh wajib banget ngelindungin investasi awal kita. Terus solusinya apa dong? Kita masuk ke bagian terakhir, strategi penyelamatan mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang lagi belajar jadi analis data, laporan kalian tuh nggak boleh cuma berhenti di deretan angka aja. Kalian dituntut buat bisa ngasih solusi yang taktis. Buat neken angka churn 33% tadi, kalian bisa usulin strategi spesifik ini. Rancang program bantuan biaya darurat, kasih opsi diskon pendidikan, atau siapin beasiswa ringan khusus buat Citra dan Farah. Dan pastinya, ini harus dieksekusi secepat mungkin. Nah sekarang pertanyaannya buat kalian, berbekal data historis dan simulasi biaya yang baru aja kita bongkar bareng, gimana sih cara kalian merancang strategi penyelamatan yang paling pas sebelum deadline pendaftaran kampus berakhir? Coba deh, ambil konsep ini, pakai langsung di tugas praktikum kalian, dan bikin solusi yang benar-benar ngasih impact. Semangat terus ya eksplorasi datanya, dan sampai jumpa di sesi eksplanasi kita yang lain.